Tema kita pada kesempatan kali ini tentang kesetaraan dan kerendahan hati. Apa itu kesetaraan? Kesetaraan adalah sesuatu yang menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Sedangkan kerendahan hati adalah suatu sikap yang menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidaklah mengangkuh dan tidak pula menyombong. Dalam hal ini coba kita dasari tentang kesetaraan dan kerendahan hati ini dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal ke-14 ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dari tema kita di atas, pada kesempatan kali ini ada hal yang menarik yang patut kita perhatikan serta kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara naluriah, manusia pada dasarnya pasti ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin diprioritaskan, ingin dihargai, dan pastinya juga tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itulah pada umumnya manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan diri. Di zaman yang keras ini, sepertinya setiap kita sulit menemukan seseorang yang rendah hati. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan atau tidak kemampuan, di mana pamor atau gengsi khawatir akan diturunkan. Turun derajatnya. Padahal kerendahan hati itu sesungguhnya adalah sifat yang bijak dalam diri seseorang, sehingga kerendahan hati itulah yang membuat kita dapat memposisikan diri kita satu dengan yang lainnya, sama dengan orang lain. Terlebih, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan pastinya dapat menghargai orang lain yang dengan tulus. Serta dengan kata lain, sebenarnya ada kesetaraan hakiki yang ilahiyah di antara setiap kita. Dan inilah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidupnya bagi setiap kita. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai ke 9 dikatakan demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan yang telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam hal keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ada dua hal tanda orang punya kerendahan hati. Yang pertama, berani mengakui kesalahan. Mengapa? Karena gengsi itulah seringkali sedikit orang yang berani mengakui kesalahannya sendiri di depan sesamanya. Bahkan itu bisa jadi ia tidak sadar, tidak berani mengakui juga di hadapan Tuhan. Dan seringkali
mereka lebih memilih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik. Amsal pasal ke-28 ayat 13 mengatakan demikian, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Hal yang kedua, mau belajar dan diajar. Proses belajar dan diajar itu bisa jadi tidak hanya melalui pendidikan formal. Pendidikan formal apa? Pendidikan formal di sekolah atau di kampus-kampus. Bahkan pendidikan-pendidikan semasa kita ada di sekolah dasar. Tetapi juga melalui sekolah-sekolah kehidupan kita setiap hari. Ketika kita berinteraksi dengan sesama kita, dimanapun kita berada. Proses inilah tidak mengenal batasan usia dan waktu. Amsal 27 ayat 7 mengatakan demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Sekali lagi, marilah kita terus-menerus dapat belajar merendahkan diri sebagai wujud kerendahan hati kita di hadapan sesama, bahkan kita dapat mengerti betul arti yang sebenarnya sebuah kesetaraan kita di hadapan Allah dan sesama. Sebagai kesimpulannya, Amsal 18 ayat 12 mengatakan demikian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sepakat di dalam doa. Kami belajar tentang kerendahan hati pada kesempatan kali ini. Kami mau Tuhan, mau terus belajar dan diajar. Sehingga kami berani mengakui kesalahan kami setiap kami bersalah kepada sesama kami. Bahkan Tuhan, tanpa sadar seringkali kami bersalah kepada Engkau. Kami yakin percaya dengan kami belajar tema pada kesempatan kali ini, kami akan selalu diteguhkan. Selalu belajar untuk mengosongkan diri dan taat kepada Allah saja. Sehingga kami mau terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang mendengar, setiap keluarga kami yang tidak bersama kami. Pada kesempatan kali ini berkati mereka secara finansial, secara jasmani, rohani, dan jiwani. Berkati dengan tidak terbatas hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu seperti